Assalamualaikum kita kemudian ilmu hadis sudah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhaddits rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa barakatuhu fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul wafa'i bil ahdi wa injazul wa'di. Babul wafa'i al-hada babul wafa'i. Ini adalah suatu bab. Babu, kalau kita bahas tentang babu itu secara bahasa perjatuhan pisatirin yang tawassalu min dakhilin awaridu. Itu secara lugatannya. Yang namanya babu itu ialah perjatuhan pisatirin yang tawassalu biha min dakhilin ila kharijin. Yaitu atau secara artinya itu adalah pintu. Tapi di sini tidak boleh dimanakan gitu. Babu di sini yaitu bermakna naupun, yaitu macam. Nah, ini suatu bab yang menjelaskan tentang al-wafa'i bil ahdi, menepati janji, wa injiza'il wa'di, dan memenuhi daripada janji. Nah, di bab dalam ini kita nanti di dalam hadisnya itu nanti menerangkan yang dimana kita disuruh untuk menepati daripada janji yang kita telah berikan. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa awfu bil ahdi, dan tepatilah orang kalian akan janji. Innal ahda kana mas'ula, sesungguhnya janji itu kelak akan ditanya. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa awfu bi ahdillah idza ahadtum, dan tepatilah oleh kalian janji Allah apabila kalian itu berjanji. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud, dan berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, tepatilah akan janji-janji kalian. Nah, pada ayat yang telah dibaca tadi menjelaskan di sana itu kita itu diperintahkan untuk menepati daripada janji-janji yang kita lakukan. Karena kenapa? Yang namanya janji kelak itu akan ditanya di akhirat. Maka di sana itu orang yang meninggal yang membawa daripada janji atau kayak namanya janji itu al-wa'du dan yaitu hutang. Karena dia itu janji itu sama seperti hutang. Orang yang membawa hutang ketika meninggal kelak ruhnya itu akan tergantung baina sama'i wal ardh, tidak bisa melewati daripada langit. Ini makanya kita itu disuruh untuk menepati daripada janji. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, kenapa kalian itu mengatakan sesuatu yang kalian tidak lakukan? Kabura maqatan indallah, hal yang demikian itu sangatlah dibenci di sisi Allah. Antaqulu ma la taf'alun, bahwasanya engkau itu mengatakan sesuatu yang tidak kau lakukan. Dari ayat ini menjelaskan tentang bahwasanya kalau kita mengatakan suatu hal, kalau kita melakukan berjanji suatu hal, kita itu disuruh untuk menepatinya. Kalau kita tidak bisa menepati suatu perkara, maka di sana itu kita tidak diperbolehkan untuk berjanji. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ayatul munafiqi salasun, tanda-tanda daripada orang munafik itu ada 3. Idza haddasa kadzaba, apabila ia itu berkata ia berbohong. Kadzaba di sini menjadi jawab daripada idza, karena idza ini dia termasuk daripada harfu syarat yang dimana fungsinya itu harfu lima istaqbaluna zaman. Maka haddasa di sini menjadi penuh syaratnya, kadzaba menjadi jawab syaratnya. Idza haddasa kadzaba, apabila ia itu berkata kadzaba, yaitu berbohong.
Wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila ia itu berjanji, ia melanggar janjinya. Wa idza tumina khana, dan apabila ia itu diberikan amanah, ia melanggar amanah tersebut. Muttafaqun alaih. Sepakat Bukhari Muslim atas di sini. Nah, hadis ini menjelaskan tentang salah satu daripada tanda orang munafik itu ialah melanggar daripada janji. Karena poin penting di bab ini menjelaskan tentang janji. Makanya nanti orang yang melanggar daripada janji itu dia termasuk daripada tanda-tanda orang munafik. Karena di sini dijelaskan tanda orang munafik itu ada tiga. Pertama, apabila ia berkata ia berbohong, apabila ia berjanji ia melanggar janjinya, dan apabila ia diberikan amanah ia melanggar amanahnya. Maka kalau ada nanti orang yang berjanji kemudian di sana itu dia melanggar janjinya, maka bisa dikatakan orang itu salah satu daripada tanda munafik. Karena apa? Penyebab daripada orang yang munafik ini sebenarnya di sana itu dijelaskan di dalam hadis Bukhari, diriwayatkan oleh Abu Yaman. Di sana itu bahwasanya Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang laki-laki. Laki-laki ini bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau itu selalu meminta perlindungan daripada kerugian? Maka Rasulullah mengatakan, inna rajula idza ghurima hadasa kadzaba. Bahwasanya seorang laki-laki apabila laki-laki itu udah daripada rugi, dia itu akan berkata kemudian berbohong, dan kemudian apabila dia sudah tertipu itu dia akan berjanji dan melanggar janjinya. Makanya penyebab daripada orang munafik itu sebenarnya kalau dia daripada apabila dia itu sudah tertipu, maka di sana itu kita dianjurkan untuk berdoa. Ketika tasyahud akhir itu mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal ma'zami wal makrami. Ini harus dijelaskan di bab ad-du'a wa salam. Wa zada fi riwayat Muslim, menambah pada riwayat bagi Imam Muslim, wa in shoma, sekalipun dia itu berpuasa, wa shalla, dan sekalipun dia itu sholat, wa za'ama annal muslimun, dan sekalipun dia itu mengira bahwasanya ia itu orang muslim. Nah, kalau lihat Imam Muslim ditambah di sana itu sekalipun orang yang yang memiliki tanda-tanda munafik ini dia itu sholat, berpuasa, sekalipun itu muslim, tetap di sana itu dia dikatakan dia itu orang munafik. Kemudian wa an Abdullah bin Amr, dan hadis dari Abdullah bin Amr ibn al-Asi radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai daripada keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda, arba'un man kunna fihi, 4 orang yang adalah padanya itu kana munafiqan khalisan, terdapat padanya itu kemunafikan yang pasti. Wa man kana fihi khaslatun, barang siapa yang adalah padanya itu khaslatun minhunna, terdapat salah satu daripada yang 4 tersebut, kana fihi khaslatun minan nifaq, adalah padanya itu terdapat perkara daripada kemunafikan, hatta wada'aha, sehingga menuntutnya tidak tumina khana, apabila ia itu diberikan amanah dia melanggarnya. Wa idza hadasa kadzaba, dan apabila ia itu berbicara kadzaba, ia itu berbohong. Wa idza ahada ghadara, dan apabila ia itu berjanji ghadara, ia melanggar janjinya. Wa idza khasama fajara, dan apabila ia itu bertengkar fajara, ia itu mendurhakai. Muttafaqun alaih, ittifaq Bukhari Muslim atasnya. Nah, maksud dalam hadis ini, ketika nanti salah seorang yang hanya memiliki salah satu daripada tanda kemunafikan itu, pasti nanti di sana itu ia akan
ia akan memiliki daripada sisa daripada tanda-tanda kemunafikan. Maka di sini kita harus menjaga diri kita dari salah satu dari semuanya tanda-tanda kemunafikan tersebut. Karena satu saja kalau ada bisa membawa kita memiliki semua daripada tanda kemunafikan. Kemudian an Jabir radhiyallahu anhu qala, dan hadis diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu qala, moga-moga Allah meridainya, qala ia berkata, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah berkata kepada aku ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau qad jaa malul bahrain, jikalau sungguh datang akan harta dua pantai, a'tautuka, aku akan memberikanmu hakaza seperti ini, wahakaza dan seperti ini, wahakaza dan seperti ini. Falam yaji malul bahrain, akan tetapi belum datang harta dua pantai, hatta kubidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Falamma jaa malul bahrain, maka manakala telah datang harta dua pantai, laut jangan harta dua laut, amara Abu Bakr radhiyallahu anhu, memerintahkan oleh Abu Bakar sebagai orang berbeda penyada. Maka kemudian Abu Bakar memanggil, maka lahu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idapun, barang siapa yang adalah baginya itu di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idapun, satu jumlah, awdainun atau satu utang, paliyatina, maka datanglah kepada kami. Fa'ataituhu, maka aku mendatanginya, maksudnya itu Jabir mendatangi Abu Bakar. Wa qultu lahu, dan aku berkata kepada Abu Bakar, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, kaza wa kaza, seperti ini dan seperti ini. Fahadali haitatan, maka Abu Bakar menumpahkan kepadaku akan suatu tumpah. Haitatan di sini maf'ul mutlaq bagi dari haitata. Fa'adatuhu, maka aku menghitungnya. Fa'idha huwa khamsumi'atin, maka adalah yang ditumpahkan oleh Abu Bakar itu banyak khamsumi'atin, 500. Faqala li, maka Abu Bakar berkata kepadaku, khudh mithlaiha, ambillah seumpamanya, muttafaqun alaih. Itu kan Bukhari Muslim atasnya. Nah, maksud daripada hadis ini bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu pernah berjanji kepada sahabat-sahabatnya mengatakan, jika nanti datang dari sana itu harta dua laut, di sana itu beliau akan memberikannya. Akan tetapi harta tersebut belum datang sampai Nabi Muhammad di sana itu wafat. Maka di sana itu karena mengetahui janji tersebut, maka Abu Bakar, karena ketika datang harta dua laut itu, Abu Bakar langsung di sana itu menunaikan daripada janji yang telah dikatakan dulu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini bukti daripada pentingnya menunaikan daripada janji yang telah kita berikan. Babul muhafazati ala ma'iqtadahu min khair. Kemudian bab yang kedua, bab menjelaskan tentang al-muhafazah, menjaga ala ma'iqtadahu min khair, atas sesuatu untuk membiasakan daripada kebaikan. Maksudnya bab ini kita disuruh untuk membiasakan diri kita itu kepada suatu pekerjaan yang baik. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala la yughayyiru ma biqaumin, tidak akan merubah sesuatu yang terdapat pada satu kaum, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka satu kaum itu merubah sesuatu tersebut dengan dirinya sendiri. Maksudnya itu Allah tidak akan merubah pada satu kaum itu, semisal ada suatu sifat pada satu kaum itu, Allah tidak akan merubah sifat tersebut selama kalau kaum itu belum merubahnya dengan dirinya sendiri.
Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, wala takunu, dan janganlah kalian itu seperti kallati naqarat ghazlaha, seperti perempuan-perempuan yang memintal akan benarnya, mimba dikuatin angkasa, yang sudah dipintal dengan kuat. Wal angkasu, dan kalimat al angkasu jam'u naksin, jamak dari kalimat naksin. Wal ghazlu, yang artinya al ghazlu al manqulu, pintalan yang hilang. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, wala yakunu kalladzina utul kitab, dan janganlah berikan dan janganlah kalian itu memberi, dan janganlah kalian itu seperti orang-orang yang telah menerima akan kitab min qablu, dari sebelum kalian, fatala alaihimul amadu, maka mereka itu memanjangkan masa yang panjang, faqasat qulubuhum, sehingga hati mereka itu menjadi keras. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, fama ra'auha haqqa ri'ayati, maka fama ra'auha haqqa ri'ayatiha, maka padahal kami tidak mewajibkan pada mereka yang kami wajibkan, tetapi tidak mereka pelihara dengan semestinya. Nah, maksudnya pada ayat-ayat ini Allah itu sudah memberikan suatu kebaikan, tapi mereka itu tidak menjaga daripada kebaikan tersebut. Kemudian wa an Abdullah bin Amr, dan hadis dari Abdullah bin Amr bin al-Asi, dari Amr bin Asi radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, maksudnya itu Abdullah bin Amr. Nah, di sini yang didoakan itu cuma dua, Abdullah sama Ibn Amr, karena Ibn al-Asi di sana itu dia belum muslim. Qala, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, Abdullah di sini bentuknya muda, yang hukumnya itu mansub. Ya Abdullah, wahai hamba Allah, la takunit lakulani, janganlah engkau itu seperti si anu ini. Karena yakumul lail, adalah dia itu si anu itu yakumul lail, yaitu bangun di suatu malam, pada kiamal lail, akan tetapi di sana itu dia meninggalkan daripada sholat malam. Maksudnya itu ada si anu ini, dia bangun malam tapi dia itu tidak melaksanakan daripada sholat malam. Misal dia bangun jam 3 tapi dia itu tidak sholat tahajud, maka di sana itu apa? Kita tidak boleh seperti itu. Kalau kita bangun tengah malam itu, maka adalah kita itu sholat tahajud. Mungkin di saat di sana orang ini dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Babu istihbabi tayyibil kalami wa talaqatil wajhi inda luqa. Kemudian bab yang selanjutnya, bab menjelaskan tentang disunahkan berkata baik wa talaqatil wajhi inda luqa, dan menyenangkan wajah ketika bertemu. Maksudnya itu ketika kita bertemu, kita dianjurkan untuk dalam keadaan senang, senyum itu kepada yang kita ketemui. Qala Allah Ta'ala, berfirman oleh Allah Subhanahu wa taala, wafid janahaka lil mu'minin, dan rendahkanlah janahaka, sahabat kalian, maksudnya itu sifat sombong, lil mu'minin, kepada orang-orang mukmin. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, walau kunta fazzan, jikalau engkau bersikap keras, wanizal qalbi, dengan hati yang keras, lampat min aulik, maka menjauhkan diri dari orang di sekitarmu. Maksudnya itu di sini kita dianjurkan untuk merendah diri ketika bertemu seseorang. Jangan di sana itu kita bersifat sombong, karena nanti kalau kita bersifat sombong, maka orang-orang di sekitar kita itu akan menjauh.
Wa an Adi bin Hatim, dan hadis dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar, bertakwalah kalian kepada neraka. Maksudnya itu kita harus takut kepada neraka. Walau bisyikki tamratin, sekalipun dengan sepotong kurma. Faman lam yajid, maka barangsiapa tidak memiliki sepotong kurma, bagi kalimatin thayyibatin, maka dengan kalimat yang baik. Muttafaqun alaih, ittifaq Bukhari Muslim atasnya. Maksudnya itu kita di sini disuruh untuk daripada bersedekah sekalipun dengan sepotong kurma. Kalau kita tidak memiliki daripada sepotong kurma, bisa di sana itu kita menggunakan daripada ucapan yang baik. Karena kan harus dijelaskan wal kalimatu thayyibatu sadaqah, dan berkata begitu termasuk daripada sedekah. Makanya orang yang tidak memiliki harta sama sekali, belum tentu di sana itu ia itu tidak bisa bersedekah. Nanti kalau orang tidak bisa, yang tidak memiliki harta sama sekali itu, bisa di sana itu dia bersedekah dengan mengatakan ucapan yang baik kepada orang. Karena hadis tadi dua kalimat thayyibah